Halo teman-teman, selamat datang di channel Trader Milenial, tempat belajar trading saham dengan gaya milenial. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang salah satu indikator modern yang cukup populer, yaitu Moving Average, atau yang biasa disingkat dengan MA. Nah, untuk video kali ini, MA yang akan kita bahas itu adalah MA20, Moving Average 20, MA5, Moving Average 5, dan MA3, Moving Average 3. Nah, untuk FA yang lainnya mungkin kalau misalnya kalian ada request atau apa, nanti kita bisa bahas di video lain. Untuk saat ini kita bahas yang tiga itu dulu dan strategi penerapannya kayak mana di dalam trading dengan gaya milenial. Langsung aja, pertama kita buka dulu trading view-nya ya. Untuk kalian kalau punya charting lain, aplikasi charting lain boleh bebas. Nah, di trading view ini ada kelihatan layar awalnya IHSG ya, atau indeks harga saham gabungan. Nah, kalau kalian mau masang MA atau moving average, itu tinggal klik ini indikator, ketik aja MA. Nah, nanti ini paling atas ada rata-rata pergerakan atau moving average. Nanti tinggal kalian klik, baru tinggal pilih angkanya, setting, nanti tinggal pilih, pasti kalian ngerti deh, tinggal setting angkanya, mau moving average berapa, warnanya, dan ketebalan dari candlenya itu sendiri. Nah, terus ke kalian, warna bebas, ketebalan bebas, karena senyaman mungkin aja. Nah, sebelumnya moving average itu apa sih? Nah, moving average itu adalah rata-rata pergerakan dari harga selama beberapa waktu terakhir. Nah, jadi misalnya kalau moving average 20, misalnya kita 20 ini warna merah. Nah, jadi garis di paling ujung sini nih, yang di hari terakhir ini, itu menggambarkan rata-rata dari 20 candle closing ya. Ini kan moving average ini yang close, artinya closing, kita makanya closing. Moving average ini menggambarkan 20 candle ke belakang. Jadi titik ini di sekitar 6.584 ini itu adalah rata-rata dari semua harga closing 20 candle ke belakang ini. Kira-kira kayak gitu untuk moving average. Itu untuk cara bagaimana menghitung moving average ini bisa terbentuk. Nah, kita nggak usah terlalu pusing mikirin itu, yang penting gimana cara aplikasiannya. Nah, untuk yang pertama kita belajar dulu moving average 20. Nah, moving average 20 itu rata-rata pergerakan harga itu selama 20 candle terakhir, 20 hari terakhir closing, harga closing ya. Nah, kenapa MA20 ini sangat penting? Seperti yang kalau kita gue udah jelasin sebelumnya, kenapa analisis teknikal itu bisa terjadi. Nah, analisis teknikal itu bisa terjadi dalam artian kenapa bisa work. Nah, analisis teknikal itu bisa work karena banyak orang yang percaya, misal Fibonacci, banyak orang yang percaya Fibonacci, makanya bisa harga mantul di Fibo 38,2 kayak gitu. Itu semua terjadi karena orang percaya. Itu juga dengan MA20 ini, rata-rata di seluruh dunia itu orang, entah itu trading, entah itu investing, itu pasti mereka percaya kepada MA ini, terutama MA20 salah satunya ya. Nah, lalu penggunaan MA20 dalam trading ini gimana sih sebenarnya? Nah, kalau kita ngomongin MA, itu MA ini sebenarnya bisa jadi support, bisa jadi resistance. Jadi MA ini terutama MA20 ya, MA20 ini tuh support yang baik dan resisten yang menjengkelkan. Kenapa resisten yang menjengkelkan? Nah, kayak lihat ini di IHSG yang berapa hari terakhir nih, dari sini sampai sini ini, nah dari sini sampai sini itu kelihatan ya, dia itu kayak pengen nyoba tembus MA20, akhirnya turun lagi, sideways lagi, pengen tembus sideways lagi. Nah, itu kan benar-benar menjengkelkan dia. Ini kan kayak ini composite atau IHSG. Kalau IHSG lagi sideways gitu, trading itu cenderung agak harus
lebih memilih-milih sahamnya gitu loh. Kayak kita itu benar-benar harus ngerti banget biar bisa untung. Kalau enggak ya nanti bisa untung tapi nanti saham yang lain cut loss, bisa untung saham yang lain cut loss, jadi nggak maksimal. Itu nyebelin banget kalau ISG lagi sideways gini di antara yang 20. Nah, makanya itu kita perlu strategi supaya bisa memilih yang terbaik. Nah, untuk kenapa bisa support yang baik, lalu gimana penerapannya gitu ya, gitu bang. Penerapannya itu eh, kayak mana, misalnya sebagai contoh coba kita coba saham hmm, ini salah satu saham yang sangat dinamis sama yang 20 ya. Yang dinamis itu sangat disiplin kayak gitu. Saratoga Investama, kita lihat ya, kalau Saratoga ini dia itu kalau setiap eh, misalnya dia udah swing nih, naik turun naik, nah saat dia mendekati 50 dia itu cenderung biasanya itu mantul dulu, mantul untuk kemudian melanjutkan mungkin kenaikan ataupun penurunan. Kalau misalnya dia turun lagi, misalnya dia ada closing di bawah MA20, nah ini kayak ini turun kan gitu. Nah tapi lihat nih cenderungnya itu dia itu kalau kayak break MA20 dia itu bisa swing sampai lumayan jauh gitu. Nah, gitu juga kalau turun closing di bawah MA20 dia bisa swing turun yang cukup dalam. Nah kalau misalnya dia udah naik dia itu bisa naik cukup tinggi. Ini kayak yang baru-baru ini juga di sini kan dia break MA20 nya closing di atasnya dia swing cukup tinggi. Nah ini juga dia sempat turun dekat-dekat MA20 dan naik lagi. Nah kira-kira kayak gitu sih. Wah, makanya MA20 makanya dia bisa jadi support, bisa jadi resistance. Nah jadi kayak kapan kita pakai ini jadi resistance, kapan jadi support? Kita pakai ini jadi support saat harganya itu candle itu di atas MA20 kayak gini, kayak di daerah sini. Nah ini kan harganya di atas MA20, maka saat di sini MA20 itu jadi support. Nah lalu apa, bagaimana cara kita memanfaatkan supportnya? Nah jadi selama harga dalam satu hari itu nggak closing di bawah MA20, nggak candle merah tembus MA20 dan closing, maka artinya supportnya masih kuat kayak yang di candle ini kan. Nah bisa kita lihat nih, di candle ini dia itu ada MA20 yang ditembus cukup dalam kan, sampai sini sampai harga 1630. Nah tapi pada akhirnya closingnya naik lagi ke 1670 yang artinya di atas MA20, maka MA20 ini support supportnya berhasil, supportnya kuat gitu. Nah gimana yang supportnya itu dijebol? Nah itu yang kayak gini. Kali ini kan harga kan di sini, misalnya masih di sini harga masih di atas MA20. Nah tapi closingnya dia di bawah MA20. Alhasil apa? Besoknya makin lanjut turun. Walaupun besoknya naik lagi, tapi kita nggak bisa apa ya? Ini karena memang naik lagi gitu. Tapi gimana kalau turun? Nah, makanya kalau udah di closing di bawah MA20 itu salah satu strategi yang baik atau yang bijaksana itu ya kita bisa keluar dulu gitu. Salah satu strategi yang bijaksana. Kayak gini misalnya nih. Di sini dia ada closing yang mana ya? Closing ini nih. Dari sini aja nih. Dia closing di sini dia supportnya cukup kuat nih MA20 nih. Ntar ya, aku tunjukin. Di sini dia cukup kuat kan. MA20 nya ditembus tapi akhir-akhirnya closing di atas lagi. Tapi ada satu hari, yaitu hari yang ini tanggal 6 Agustus ini, yaitu MA20 ditembus. Nah, besoknya turun, baru ada perlawanan kayak nafas terakhir, akhirnya apa, jatuh dalam kan, main dalam ya. Kalau misalnya kita beli di sini nih, kita tunggu closing di sini, tunggu jualnya, tunggu di bawah sini tuh udah minus 14% dan itu gede banget gitu untuk cut loss. Nah kayak gitu. Nah kapan jadi resisten yang dijebolkan ya mirip-mirip sama yang 20 gini, kayak yang di sini kan. Di sini. Nah, sorry. Nah, aduh semang sih make, maaf gue nggak terlalu biasa make trading view, biasanya make apa ya, make broker. Nah ini kan lihat di sini itu ada agak sideways gitu dia. Nah dia itu pengen nembus
Di sini dia udah kayak di sini nih, udah kayak nembus MA20 nya, tapi closing di bawah lagi. Ini juga udah sempat di atas MA20, closing di bawah. Nah inilah definisi resisten yang menyebalkan. Nah makanya gue nggak terlalu menyarankan untuk masuk tuh di jam pasar boleh aja sih, cuman kalian jaga risikonya aja. Kalau misalnya closingnya di bawah MA20 lagi ya lebih baik keluar dulu kan, kayak gini. Kalau kalian masuk di sini nih udah sempet jebol MA20, ternyata closing di bawah lagi. Kalau kalian jual kan kalian selamat ya, nggak sempet di bawah turun sampai 1110 ini gitu loh. Kalau kalian beli di 1190 harus cut loss di sini. Nah kapan kalian masuk ya kayak gini, saat dia benar-benar saat dia benar-benar break. Kayak mana break itu maksudnya nih, kayak gini dia itu closing ini kan, closing kan kelihatannya di 1150 yang mana itu di atas 520. Nah itu benar-benar cara yang bagus untuk beli. Terlihat dia naik kan, naik terus, atau beli di sini lagi nih dia dekat-dekat 520 gitu loh, dia naik. Nah dan kenapa kita harus beli dekat-dekat, kayak misalnya yang di sini, kalau kita beli di sini kan di atas 520 kan dan dekat. Nah ternyata besoknya closing di bawah 520 ya, kita kalau walaupun kalos nggak akan dalam-dalam banget gitu loh. Gitu untuk strategi 520. Nah sebenarnya kalau kita ngomong trading kan nggak mungkin ya pakai satu indikator doang, misalnya pakai MA20 doang. Tapi ya nanti misalnya kita bisa pakai, nanti gue jelasin kayak mana kombinasi MA20 ini plus MA5 dan MA3 yang nanti gue jelasin. Nah untuk MA20 kayaknya sih itu doang. Nah ini kan kayak untuk daily, kayak 20 itu kan kayak 20 hari itu, 22 hari bursa itu kan kira-kira sebulan ya. Jadi kayak MA20 ini cocok untuk swing yang sebulanan kayak gitu. Nah kalau banyak orang yang bilang kalau iya MA20 untuk sebulan, kalau untuk setahun mau swing untuk setahun bisa pakai MA200 atau bisa pakai MA400 atau MA50 atau MA100 yang MA lain lah. Tapi kalau gue sendiri pribadi, daripada ribet, kan ada MA20 dan MA5 MA3 yang nanti kita pakai ya. Nah MA20 ini bisa kok buat tahunan, tapi caranya bagaimana? Ini kan candlenya kan daily ya, harian ini katanya. Nah kalau kita mau pakai MA20 untuk tahunan, misalnya untuk swing tahunan, ya tinggal kita ganti aja gitu. Soalnya ini dari hari kita gedein waktunya jadi minggu tuh, ini kelihatan. Nah jadi kita swingnya mingguan pakai candle mingguan. Nah jadi kita bisa beli di sini nih dekat-dekat 520. Oke swing nih dari Agustus misalnya, dari ini kayak gini kan, dari Oktober 2020 sampai November 2021 kan hampir setahun gitu ya. Jadi dari sini semenjak tembus ini dia nggak pernah, oh ini ada sekali closing di bawah 20 yang akhirnya naik lagi. Ya kira-kira kayak gitu aja, tinggal diganti waktunya gedein lagi tapi itu untuk setahun. Kalau misalnya pengen 10 tahun ya mungkin bisa ya diganti bulanan gitu, tapi kan terlalu lama. Kita kan mau trading dulu, bukan mau investasi gitu. Kalau tahu sampai 10 tahun itu terlalu lama. Jadi ya biasanya orang pakainya harian atau enggak minggu, tergantung preferensi maunya tradingnya berapa lama. Ada juga orang yang pengen scalping, kayak itu bisa pakai 15 menit. Nah kan kelihatan nih 15 menit atau 1 menit bisa, 5 menit bisa. Biasanya sih 15 menit atau enggak 1 jam atau enggak 4 jam kayak gitu. Nah kelihatan kan ini untuk yang mau scalper kayak gitu cocok banget, tinggal diganti aja waktunya, time frame nya. Cuman gue lebih suka sih swing sih, karena kita lebih santai aja gitu, tinggal ngeliat closingnya di atas atau di bawah gitu, nggak terlalu harus ngecek market tiap hari. Kayak gitu aja untuk yang 20. Nah 20 kayak gitu. Tadi kan yang 20 jadi support yang baik dan resisten yang baik. Nah sekarang kan misalnya kan gue bilang kan MA20 ini kan menjadi support yang baik dan resisten yang buruk, yang resisten yang menyebalkan. Nah terus apa sih istimewanya MA20 ini? Nah
Kalau misalnya harga itu di atas EMA 20, berarti itu mengindikasikan untuk cenderung naik harganya. Jadi ya kayak gini kan. Jadi atas EMA 20, dia itu kayak mengindikasikan cenderung harganya ini pengen naik. Nah, kalau di bawah cenderungnya pengen turun kayak gini nih. Di bawah kan cenderungnya pengen turun. Kalau lagi di atas cenderungnya pengen naik. Nah, misalnya nih ada harga udah di atas EMA 20. Ya di sini kan. Tapi kan udah jauh nih. Pun 2080, misalnya yang ini 2060, 2020-nya supportnya itu di 1880 kan itu lumayan jauh nih. Berapa persen sih? Nah, ini. Terus kita 7 sampai 8% itu kan lumayan jauh. Nah kan kadang kita ragu nih, oh jauh nih, gimana ya cara? Takutnya turun, takutnya naik. Nah, gimana caranya kita tahu biar harganya ini bakal turun, kemungkinan yang besar turun atau kemungkinan besar naik? Nah, disitulah kita bekerja MA5 dan MA3. Ya, oke. Ntar ini bentar lagi gue munculin MA5 MA3 nya. Nah, mungkin kalian hafal dulu warna dari MA 20 yang akan gue jelasin, maksudnya warna garisnya biar kalian bisa ngikutin sampai akhir. Nah untuk MA 20 kan gue pakai warna merah, 55 itu kuning kalau nggak salah, nah kuning. Dan untuk MA 3 itu warna ungu, nah ungu muda ya. Nah kayak mana cara pengaplikasian MA5 dan MA3? Nah jadi sebenarnya MA5 dan MA3 ini tuh gue biasanya nyebutnya itu harga wajar. Jadi kalau misalnya kita pakai MA3 dan MA5 dalam candle daily harian, nah itu berarti harga wajar dalam satu hari gitu. Tinggal harga wajar dalam satu hari kalau candle harian. Kalau misalnya kita ganti candle yang weekly atau mingguan, berarti ini MA3 MA5 yang warna kuning ungu ini, kuning dan ungu itu berarti harga wajar dalam satu minggu. Nah kita balik ke hari aja biar gampang, nanti pengaplikasinya tinggal berbeda di daily atau weekly aja, atau misalnya 15 menit atau 1 jam atau 4 jam, itu terserah kalian. Tadi kan gue bilang kalau di atas MA 20 cenderung mau naik, kalau di bawah cenderung mau turun. Nah terus gimana menentukan kayak apa ya, meyakinkan kalau ini tuh pengen naik atau ini tuh harganya pengen turun, gimana caranya gitu. Nah kayak gini, jadi ini kan bilang harga wajar ya. Nah jadi kayak logikanya gini ya, logika sederhana ya, 355 harga wajar. Ketika harga suatu saham di atas harga wajarnya, di atas sedikit di atas harga wajarnya, artinya apa? Artinya saham itu lagi bagus-bagusnya, dalam artian misalnya nih, tapi sedikit di atas harga wajar. Misalnya harga wajar suatu saham 100, nah dia itu harga sekarangnya 101, artinya apa? Artinya sahamnya ini lagi kuat banget kenaikannya karena dia di atas harga wajar sedikit. Kenapa sedikit? Kenapa kita nyari yang sedikit? Karena kalau banyak kan artinya bukan masalah di atas harga wajar. Kalau misalnya banyak, kalau misalnya di atas harga wajarnya jauh, itu bukan keberanian yang kita punya, melainkan malah jadi ketakutan. Takutnya apa? Saking jauhnya dari harga wajar, jadi kalau dia koreksi ke harga wajar, itu jadi kita itu mahal banget cut loss atau cut loss, bukan cut loss, atau misalnya kita udah untungnya jadi tergerus kayak gitu. Nah daripada bingung, langsung contoh aja. Misalnya nih, ini kan di atas MA 20 nih, ini ya kan. Nah tapi dia itu ini kan MA5 kuning, MA3 hijau ya kan, MA3 ungu. Nah misalnya di sini di hari tanggal 16 September 2021 ini, itu di atas semua MA5 MA3 MA 20, artinya bagus kan, dia di atas harga wajar, artinya potensi kenaikannya tinggi, dan di atas MA 20. Tapi dia itu lumayan jauh dari MA5 dan MA3 nya ya kan. MA5 dan MA3 ini apa tadi? Harga wajar. Nah saat saham itu jauh dari harga wajar, kita kan pasti takut kalau misalnya besoknya itu
koreksi dulu nih ke harga wajar, dan turun dulu. Nah itu kan kita rugi ya, bukan, bukan rugi harus cut loss juga, maksudnya kita bisa dapat lebih murah tapi kita malah yang nggak dapat. Nah makanya itu inilah fungsi M5 M3. Lihat ini SRTG di 16 September 2021 itu di atas semua EMA, tapi dia jauh dari EMA 3 dan EMA 5, lumayan jauh. Maksudnya ya kalau kalian mau ambil boleh, cuman harus kalian perhitungkan berapa persen dia dari harga wajar. Misalnya kayak ini, kalian di harganya di sini nih, EMA 20 nya EMA 3 EMA 5 sekitar sini, itu kan minus 5%. Jadi kalau misalnya seburuk-buruknya ternyata besoknya nggak jadi naik, kalau di koreksi harga wajar kalian bisa minus 5% dulu, kan rugi. Nah tapi kalau misalnya kalian lihat di sini besoknya, tuh besoknya dia ada tuh ke EMA 3 kan, sempatnya mendekati EMA 3, atau di sini juga nih, di sini, di sini. Nah berarti kalian beli di harga wajar. Itulah cara yang terbaik untuk beli. Belilah di dekat harga wajar. Jadi misalnya kayak gini nih, ini naik kan, naik. Misalnya kita beli di sini, oke, besoknya ternyata naik. Tapi kalau turun kan kita yang nangis gitu. Padahal misalnya kita sabar dikit nih, besok ada turun lagi nih, dekat EMA 3 atau EMA 5. Nah perbedaannya EMA 3 EMA 5 ini cuma masalah preferensi lagi, balik lagi preferensi. Kalau kalian orangnya kurang sabar, boleh beli di harga dekat-dekat EMA 3 ya. Cuman kelemahannya harganya kemungkinan besar kalian dapatnya itu lebih mahal dari kalau kalian nunggu di EMA 5. Kan biasanya EMA 5 itu kayak gini, di bawah EMA 3. EMA 5 kan warna kuning, yang bisa dilihat di sini. EMA 5 warna kuning, EMA 3 warna ungu. Nah kalau kalian beli di EMA 3, kemungkinan dapatnya harga lebih mahal, artinya untungnya nggak sebesar di EMA 5, walaupun nggak terlalu beda jauh kan, tapi tetap berasa. Kelebihannya kalau kalian beli di EMA 3, kalian pasti dapat barang lebih cepat. Itu kemungkinan kayak di sana, di sini kan belum tentu kalian, kalau kalian nunggu EMA 5 nggak kena, belum tentu kalian bisa jadi kalian dapat barang kan, akhirnya kalian ketinggalan momen. Nah kalau kalian beli di EMA 5, keuntungannya tadi kalian dapat barang lebih murah. Nah kalau dia naik, untungnya lebih tinggi. Kelemahannya tadi, kalau misalnya ternyata dia nggak sempat nyentuh EMA 5 dan keburu naik, kalian nggak dapat barang. Itu aja. Itu untuk cara beli. Kalau misalnya dia dekat EMA 20, di atas EMA 20, dekat jauh bebas. Karena kayak gini kan, ini dia jauh dari EMA 20 nih, tapi dia masih di atas harga wajar sedikit, makanya dia layak beli. Nah kapan kalian, nah EMA 3 EMA 5 ini bisa juga jadi sinyal TP atau taking profit. Jadi kalau misal kalian beli di sini nih, dia udah naik kan, ini kan masih dekat-dekat EMA 20 ya, masih bisa di hold gitu kan, naiknya juga belum terlalu jauh. Tapi kalau udah di sini, udah naik dari sini sampai sini, kalau kalian tunggu misalnya ya, kalian beli di sini, misalnya di sini kan 47% tuh, semuanya udah gede banget ya. Misalnya kalian ragu nih mau jual atau beli, terus kalian mikir biar aman kan EMA 20 kan bagus, support yang baik, terus tunggu aja lah di EMA 20. Nah kalau misalnya kalian jual tunggu break dijebol lagi EMA 20 nih supportnya, kalian nih misalnya kalian di sini di closing nih, itu jadi 27% doang, yang tadinya kalian bisa untung 40%. Nah gimana cara ngakalinya itu, yang kita ragu-ragu mau jual atau enggak? EMA 3 EMA 5 ini solusinya. Jadi kan tadi kan balik lagi ke konsep dasar, EMA 3 EMA 5 itu adalah harga wajar. Saat suatu barang harganya udah di bawah harga wajar kayak gini di sini, atau ini kan closing di bawah harga wajar, artinya apa? Artinya sebaliknya yang tadi, saham ini cenderung pengen turun. Kenapa? Karena relasi dengan market atau perilaku pasar itu menunjukkan bahwa saham ini udah gak menarik. Kenapa gak menarik? Misalnya ada suatu barang nih, misalnya suatu mobil kan, harganya itu tadinya pasarnya 100 juta. Nah tiba-tiba di besoknya, di suatu hari, kok semua orang yang menjual mobil ini cuma 90 juta harganya. Artinya apa? Berarti ini mobilnya udah turun nih harganya. Orang akan berpikir bahwa berarti ini mobil ini udah nggak bagus lagi, udah saatnya dilepas.
terjadi nih kayak di sini kan di 2 hari ini tuh di bawah MA5 MA3, besoknya berturun terus sampai di bawah MA20, dan di sini mereka akan mencoba untuk membuat kestabilan baru, kestabilan harga baru. Gini nih, membuat mendekati apa? Inilah sideways itu. Sideways itu sebenarnya sedang membentuk harga wajar yang tadi kita bilang. Sideways. Nah, ini. Nah, tapi misalnya kalau misalnya kayak gini, kalian beli dekat MA3, MA5 nih, ya kan, di dekat-dekat harga wajar. Nah, tapi masih dekat sama MA20 ya gak apa-apa, mending kalian kalau misalnya ternyata sahamnya nggak langsung naik kayak gini, langsung naik gini atau gini, ya kalian boleh tunggu di bawah MA20 closing, kayak di sini baru cut loss. Karena apa? Karena dekat juga kan MA20 nya gitu. Nah, ini kita kalau ngomongin cuma pakai MA5, MA3, MA20, belum kita pakai misalnya kita pakai Fibonacci atau support resistance ini, support resistance yang yang klasik kan. Nah, yang kayak gini, yang klasik ini kan kelihatan ini. Tuh, sini kan ada supportnya, di sini resistance, di sini support. Nah, selain ini di bawah MA20, iya betul di bawah MA20, wah harga wajar iya, tapi dia kan dekat support gitu. Kalau kalian mau apa strateginya, pengen beli dekat support juga boleh juga gitu loh, jadi kalian dapatnya lebih murah. Cuman kelemahannya ya, jadi kalian nunggu lama dulu coach baru dia naik. Itu kekurangannya pakai technical pasif. Technical modern itu yang kayak gini, salah satunya MA20. Lihat dia di atas MA20 itu cenderungnya naiknya tuh lumayan cepat gitu. Dan nanti banyak lah, mungkin akan gue jelasin di video selanjutnya technical lainnya. 60 kan udah nih, MA3, MA5, ada Ichimoku atau awan, ada MACD, ada stokastik, ada banyak lah macam-macam indikator trading gaya milenial yang nanti tinggal kalian pilih aja, tinggal kalian pilih kalian cocoknya gaya yang mana gitu, kalian cocoknya indikator mana, itu tinggal kalian pilih aja. Nah, oke, itu aja sih untuk MA20, MA5 dan MA3 dan fungsinya gitu. Pokoknya kalau MA20 itu untuk trend, kalau di atas itu cenderung naik, di bawah cenderung turun, ini intinya aja ya. Nah, MA3, MA5 itu kata kuncinya itu harga wajar. Jadi saat dia di atas harga wajar sedikit, di atas harga wajar, oh berarti itu udah kesempatan yang bagus untuk beli. Saat dia di atas harga wajar jauh, itu kita lebih prefer, lebih baik untuk nunggu, karena takutnya harganya turun harga wajar dulu, jadi kita bisa rugi atau kita mendapat harga yang agak mahal walaupun nantinya naik, tapi keuntungan kita nggak maksimal. Nah, kalau di bawah harga wajar artinya barang itu udah mulai jelek dan akan segera turun kayak gini. Ini tuh aja. Kalau ada, mohon maaf kalau misalnya gue ada kesalahan kata atau kurang jelas, mungkin bisa tanya di komentar atau bisa DM melalui Twitter Trader Milenial. Sekian dari gua, semoga kontennya menarik dan semoga konten-konten selanjutnya bisa membantu kalian dalam trading yang baik itu kayak mana, yang enak, yang sesuai dengan kesukaan kalian gitu. Nanti kalian bikin sendiri kayak mana. Gue pengennya trading gaya kayak gini nih, pengennya pakai MA5, MA3, MA20, sama yang pengen pakai Fibonacci, atau pengennya MA5, MA3, MA20, MA5, MA3, MA20 dicampur stokastik, atau pengennya gimana, itu nanti kalian bisa coba-coba sendiri pengennya pakai yang mana. Semuanya itu bagus, semua itu tergantung preferensi aja sih. Nah, mungkin itu aja, ditunggu aja video selanjutnya untuk indikator-indikator atau tentang tips-tips lainnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel Trader Milenial. Dadah.